Halo Gadgets. Seri Narzo dari Realme adalah seri favorit K2 Gadgets karena jualan utamanya adalah performance. Gini, menurut kami itu penting banget. Misalnya kalian lagi nyari handphone untuk jangka panjang, penting banget untuk nyari yang performanya itu bagus di rentang harga budget kalian. Nah, handphone yang hari ini mau kita bahas adalah Narzo 20. Tapi ternyata ini tuh bukan sequel dari Narzo yang waktu itu kita pernah bahas ya. Ini tuh sebenarnya adalah lanjutan dari seri Narzo 10 yang nggak keluar resmi di Indonesia. Intinya sih sekarang kita mau cari tahu Realme Narzo 20 ini seperti apa, barangnya kayak apa, experience-nya gimana, dan layak atau enggak menyandang nama Narzo. Bentar. Ini kok bahasa desainnya mirip dengan Realme C11, 12, dan 15 ya? Kameranya ngotak, brandingnya minimalis di kiri bawah, material backdoornya menggunakan plastik yang tidak glossy dan mempunyai pattern yang unik. Bukan berarti jelek, tapi sangat-sangat familiar. Nggak asing sama sekali. Jujur aja kami lebih suka material polikarbonat yang nggak terlalu nyilauin mata ketimbang yang berkilau. Terlihat lebih clean dan tidak plastiki. Dan soal pattern, Realme kayaknya nggak pernah kehabisan ide. Kali ini polanya berbentuk huruf V yang katanya terinspirasi dari kata victory. Bebas. By the way, yang kami coba ini warna silver sword. Selain itu ada opsi warna blue blade juga. Yang biru belum sempat megang, jadi belum bisa ngasih masukan mana yang lebih kece. Karena bahasa desainnya mirip, kesamaannya pun berlanjut. Seperti biasa, sensor fingerprint di belakang itu cukup cepat dan responsif. Tapi memang terlalu rata dengan body. Kadang-kadang tuh harus ngeraba-raba dulu. Lalu SIM tray-nya triple slot, bisa nambah SD card sampai 256GB. Penting nih, soalnya Realme Narzo 20 cuma ada satu varian internal storage maupun RAM, 464. Next, kita bahas display. Kalau ada dua hal yang kami sayangkan, layarnya kenapa nggak ngambil basisnya Realme C17, biar lebih fresh aja dengan hole punch display. Terus, resolusinya kok nggak naik kelas, cuma 720p. Dua poin ini membuat Realme Narzo 20 berasa kurang kompetitif. Tapi perlu dicatat, display berukuran 6,5 inch dengan mini drop notch ini udah oke untuk nemenin kita sosmedan, ngegame, dan nonton. Lega. Screen to body ratio-nya udah 88,7%. Oh ya, untuk speakernya juga udah lumayan oke. Lalu buat yang nanyain proteksi layarnya, ada lapisan Gorilla Glass 3. Satu poin lagi, yang jangan dilupakan, kalian nggak bisa pakai Narzo 20 buat nonton konten HD di Netflix. Jangan bete dulu, good news-nya ada poin positif penting dari Realme seri C yang dipertahankan oleh Realme di sini. Yap, kapasitas baterai jumbonya 6000 mAh ditandem dengan charger 18 watt. Ketahanan baterai adalah satu hal yang nggak pernah kami ragukan dan khawatirkan selama menggunakan Realme Narzo 20. Nggak habis-habis. Gue sempat menggunakan Realme Narzo 20 sebagai handphone backup yang memang jarang gue ajak berinteraksi secara intens, bisa tahan 4-5 hari. Standby time-nya tuh gokil banget. Kalau nggak dipakai sama sekali, katanya bisa bertahan 45 hari. Lalu kalau dipakai sehari-hari nyantai dengan sesekali gaming, nggak perlu ngecas 2 hari juga bakal masih dapet. Ngecas mah nggak usah dipikirin lah, tinggal tidur aja. Toh nggak tiap hari juga. Tapi bentar dulu, make seri Narzo dan baterainya sekece ini nggak lucu. Kalau nggak dipakai buat gaming. Ngomongin soal gaming nih, yang pasti koneksinya ke SoC. Melihat SoC yang digunakan, barulah gue sadar body boleh mirip C-Series, tapi performanya beda kelas dan nggak malu-maluin nama Narzo yang dibawanya. Ya iyalah, MediaTek Helio G85 cuy. Udah tepat banget untuk segmen harga yang ditujunya. Tapi sebelum kita icip-icip game, harus gue akui untuk pemakaian sehari-hari ini lancar dan smooth aja. Dibilang nggak lag sama sekali ya enggak, tapi nggak terlalu noticeable aja dibandingkan dengan handphone yang menggunakan SoC yang kelasnya lebih rendah. Apalagi panelnya kan 720p, sedikit banyak pasti punya andil. Buat multitasking 4GB berasa cukup, walaupun sesekali ada aplikasi berat yang harus restart dari awal. Kita nyobain game yang spek requirement-nya paling jahat, Genshin Impact.
Awal nyoba kita nggak ngeh, ternyata settingan yang kita lagi coba tuh adalah yang highest quality dan itu parah FPS-nya. Cuma antara 10-15 FPS. Bahkan sempet turun di bawah 10. Tapi ya wajar, flagship aja ngos-ngosan main game ini. Untuk gue bisa menikmati game ini dengan proper, settingan harus diturunin ke lowest. Hasilnya game ini masih bisa playable di sekitaran 20 FPS. Sebenarnya game Genshin tuh gue install dan nyalain ketika lagi mau tes performa handphone doang. Sedangkan game yang bener-bener gue sehari-hari mainin adalah League of Legends Wild Rift. Di game ini kalau kita nyalain opsi 60 fps, kita nggak bisa make kualitas UHD, cuma bisa mentok di HD doang. Sebagai catatan, dengan settingan ini gameplay cukup stabil di 60 fps. Tapi kalau lagi rame, tentu akan ada frame drop. Kalau mau lancar banget ya, turunin aja ke balance. Enak banget. Realme kapan nih kita dapat upgrade Realme UI terbaru biar makin fresh? Sampai sekarang masih Realme UI version 1.0 dengan basis Android 10 dan security patch bulan Oktober. Satu fitur yang menarik di Realme UI 1.0 sebenarnya berhubungan sama baterai, super power saving mode. Cuma karena kami nggak pernah kehabisan baterai jadinya ya nggak kepake ya. Cuma buat ngasih tunjuk kalian aja nih di video. Lagian di video ulasan handphone Realme sebelumnya udah sempet kami bahas juga. Walaupun jualan utama dari Realme Narzo 20 adalah power, kayak bunyi slogannya, boost the power, untungnya kamera nggak dilupakan dan masih asyik untuk sekedar aktif di social media. Untuk video kamera belakang jelas stabilisasi masih menjadi masalah di sini. Soal foto ketika pencahayaan masih bagus, hasilnya pun cukup oke. Problemnya ketika pencahayaan mulai turun, kualitas gambar juga ikutan turun. Terus kalau komposisi lensanya, di kamera utama itu ada kamera 48 megapiksel, buat ultrawide-nya 8 megapiksel. Terus ada makro 2 megapiksel dan juga black and white portrait 2 megapiksel. Yang dua terakhir itu buat ngeramein spec sheet. Balik ke depan ada kamera selfie 8 megapiksel. Ini kalau gue lihat dari viewfinder, footage-nya nggak stabil ya. Expected sih. Kalau mau keluar duit lebih, bolehlah dibeliin gimbal yang harganya bersahabat supaya stabil footage-nya. Oke, jadi itu adalah Realme Narzo 20. Gimana? Udah terjawab kan? Bahwa Narzo 20 ini pantas untuk menyandang nama Narzo karena memang power lah yang menjadi jualan utama dari handphone ini. Untuk harga 2,2 juta, perfect atau enggak? Ya, enggak juga karena displaynya masih 720p. Tapi memang dikompensasikan oleh Realme dengan memberikan baterai 6000 mAh. Overall value dari Realme Narzo 20 ini menurut kami cukup bagus. Apalagi kalau performa dan durabilitas baterai adalah hal yang kalian cari. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Realme Narzo 20 boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.